Emang Terus emang kalau perempuan, kalau yang dihitannya apa gitu? klitorisnya. Nah, Klitoris, pusat kenikmatan sebagai pusat seksual. ya. Selamat siang sahabat sahabat semuanya dimanapun berada. Kembali lagi bersama kita di program Kosakata. Kita akan menyapa sahabat-sahabat semua dan netizen yang budiman. Tentunya kita juga akan memberikan transfer pengetahuan sebagaimana pamflet yang sudah kita sebar bahwa hari ini kita akan membahas tentang pentingnya mengenal kesehatan reproduksi. Menurut data Komnas HAM yang saya temukan, tercatat itu kurang lebih 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan itu tercatat pada tahun 2020 ya. Nah, yang terdiri dari 421.752 kasus yang bersumber dari data kasus atau perkara yang ditangani pengadilan agama. Dalam kurun waktu 12 tahun ini, kekerasan terhadap perempuan juga meningkat sebanyak 792%. Hampir 800% berarti ya. Artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun itu meningkat hampir 8 kali lipat. Angka yang sungguh sangat signifikan ya. Di mana tahun sebelumnya itu sebanyak 1.417 kasus. Nah, berarti kan ada kenaikan ya. Nah, kenaikan dari tahun sebelumnya itu terjadi sebanyak 65%. Dan paling banyak adalah kasus incest dan ditambahkan dengan kasus kekerasan seksual sebanyak 571 kasus. Nah, kita akan bahas salah satu dari penyebab merebaknya kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Ya, salah satu penyebabnya itu adalah kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia ya terhadap kesehatan reproduksi. Ketika kita berbicara kesehatan reproduksi itu seolah-olah apa namanya negatif gitu, padahal penting untuk kita ketahui gitu. Nah, oke guys, langsung saja ya sahabat-sahabat semua, saya akan panggilkan narasumber kita di siang hari ini, yang mana beliau juga adalah alumni dari Kopri Rayon Pelangi Tarbiyah, yang alhamdulillah beliau sekarang juga lagi mendalami isu-isu terhadap kekerasan terhadap perempuan ya. Jadi beliau salah satunya juga beliau konsen di kekerasan di isu kekerasan seksual ya, juga kesehatan reproduksinya. Nah, kira-kira tanggapan dari Teh Mamudah seperti apa? Mungkin saya langsung persilakan saja lah. Eh, perkenalan dulu ya. Halo teman-teman, saya Mahmuda. Kebetulan saya di sini hanya sebagai apa ya? Ini aja sih, kayak teman diskusi aja, bukan kayak narasumber gitu. Oke. Tadi betul kata Adrian, saya juga sekarang sedang mendalami isu ini dan saya juga ikut komunitas Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah itu adalah komunitas yang fokus menangani terkait hak pemenuhan kesehatan reproduksi, dan itu kita fokusnya itu ke pesantren. Oh, ke pesantren. Kebetulan selain itu juga saya di sana megang media, kemudian jadi konten kreator dan juga kontributor penulis di Bait Al-Hikmah. Mantap. Jadi kami membuat buletin soal itu. Oke. Ya. Nanti teman-teman boleh sharing lah dengan Teh Mamudah ya, bagaimana cara membuat konten kreator tentang konten tentang keperempuanan ya. Ini wabil khusus sahabat-sahabat Kopri nih. Penting banget belajar hal ini ya. Ya. Jangan jadi kader Kopri yang hanya rebahan ya, Teh. Jangan jadi kader agar. Oh, kader angger. Jangan banyak protes kalau kata Kang Arif ya, tapi harus jangan banyak protes, ikuti prosesnya. Oke, mantap. Harus Silakan. bergerak dan melakukan perubahan. Wis, bergerak, lakukan perubahan. Ya. Quotes-nya itu. Ya, silakan barangkali teman-teman ingin tahu lebih dalam apa itu komunitas Bait Al-Hikmah, nanti silahkan teman-teman bisa follow di Instagramnya Ruang Perempuan Muda. Di sana kami
memberikan informasi terkait itu di Instagram. Itu informasinya berupa buletin dan juga infografis itu. Jangan lupa follow ruang perempuan muda. Ruang perempuan muda ya. Promosi. Di follow aja, insya Allah kok bermanfaat ya. Langsung saja Teh, tadi sudah perkenalan nih Teh Mamuda. Beliau salah satu penggerak di Bait Al-Hikmah, komunitas Bait. Ini saya cukup menarik nih, komunitas Bait Al-Hikmah ini ya, fokusnya kan tadi ya di kesehatan reproduksi. Itu pesantren. Tapi ruang fokusnya itu adalah lingkungan pesantren. Kenapa sih lebih memilih pesantren gitu? Kenapa sih nggak memilih kampus atau sekolah lembaga formal seperti halnya jenjang SMA? Ya. Kenapa sih pesantren? Sebetulnya saya di sana masih baru ya, baru berapa bulan sih diajak sama Mbak Alif, Kang Mamai, terus Mbak Dewi dan lain-lain. Nah, kenapa sih memilih pesantren? Karena remaja perempuan di pesantren ini mereka belum banyak mengetahui soal kesehatan reproduksi dan dianggap tabu, dan karena di sana kan anak-anak remaja nih, jadi sasarannya tepat banget gitu. Dan banyak sekali korban kekerasan seksual itu menimpa teman-teman santri perempuan itu. Banyak beritanya kan infonya. Iya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dari sahabat-sahabat semua ya, karena kemarin juga saya tampung dulu ya pertanyaannya. Tapi sahabat netizen yang budiman, kalau mau bertanya langsung silahkan langsung saja di kolom komentar ya. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama yang akan saya pertanyakan, juga mungkin sahabat-sahabat semua harus menyimaknya ya. Kenapa sih kita harus belajar kesehatan reproduksi, dan seberapa pentingkah kita harus mempunyai pemahaman terhadap kesehatan reproduksi? Oke. Kalau ngomongin reproduksi tentu ini banyak salah pemahaman di sekitar, bahwa belajar kesehatan reproduksi itu mereka memaknainya adalah belajar bagaimana tentang tata cara hubungan seksual. Ya, gitu. Padahal nyatanya ini tidak, kayak lebih kepada sebetulnya belajar Kespro itu sebagai pendidikan seks, untuk mengetahui informasi penting terkait apa itu organ reproduksi, apa itu fungsinya, dan peran dari itu, sebetulnya itu. Berarti bukan hanya sebatas hubungan seksual saja. Bukan, sebetulnya gitu, diajarkannya tentang bagaimana pendidikan seks itu sendiri. Berarti kalau hanya sebatas hubungan seksual ya sempit ya Teh ya? Iya. Oke, itu jawabannya teman-teman, sahabat-sahabat semua. Iya. Ini perlu dikoreksi ya. Kesehatan, pemahaman kita terhadap kesehatan reproduksi masih sempit ya, masih sebatas bahwa kesehatan reproduksi itu hanya sebatas hubungan seksual belaka gitu. Padahal luas ya Teh ya, tadi mengetahui organ-organ reproduksinya dan apa tadi fungsi perannya gitu. Oke. Ya, selain itu juga kayak belajar Kespro itu ya kita belajar untuk mencegah atau mau waspada untuk diri sendiri dari tindakan-tindakan yang negatif ya, kayak misalkan dari kehamilan tidak diinginkan, terus pergaulan bebas, seks bebas dari situ. Itu pentingnya. Tapi kira-kira seberapa penting sih kita harus belajar itu? Menurut aku penting banget sih, karena bagi laki-laki dan perempuan kita kan punya organ reproduksi semua kan. Iya. Penting banget. Harus. Wajib nggak sih? Wajib. Oh, wajib. Berarti kalau sahabat-sahabat semua nggak belajar, dosa ya. Dosa. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kenapa sih remaja itu penting sekali untuk mengetahui kesehatan reproduksi, selain tadi pertanyaan yang sudah dijawab ya? Ini kita kaitannya dengan remaja nih Teh. Kenapa remaja penting sekali untuk mengetahui kesehatan reproduksi? Iya, karena remaja itu kan dia kayak masih masa peralihan dari anak-anak kan. Jadi namanya juga masa peralihan, jadi dia wajib mengetahui informasi ini. Kayak misal sebetulnya ini tuh wajib ditanamkan ketika kita sejak usia dini dari usia 2 tahun. Misalnya sejak 2 tahun. Kayak misal aku punya ponakan di rumah, kayak dia tuh
sudah mulai diperkenalkan oleh orang tuanya apa sih vagina, apa sih penis. Jadi kayak gitu sudah diperkenalkan organ-organnya, supaya tujuan itu supaya ketika dia mendapatkan apa ya, perlakuan negatif terkait organ reproduksi, dia bisa menyebutkan ketika ditanya kamu kenapa. Jadi dia tahu vagina saya ini sama orang gitu loh, tahu menyebutkan tuh organ apa saja yang dia ini gitu. Berarti intinya sih mungkin untuk menjaga diri ya, itu lebih tadi saya agak tertarik nih, usia 2 tahun sudah harus diperkenalkan. Iya, sudah. Soalnya banyak masyarakat kita itu mengajarkan ke anak-anak kecil itu kayak menyebutkan organ reproduksi itu menggunakan bahasa-bahasa lain, kayak misalnya laki-laki itu biasa burung gitu kan, ya enggak. Kalau perempuan apalagi sih apa, serabi gitu kan. Nah itu sebetulnya salah teman-teman. Seharusnya lebih baik disebutkan secara langsung. Berarti jangan dipakai bahasa apa ya namanya, simbol ya. Jangan, itu bahaya. Laki-laki burung, perempuan serabi, jangan itu tuh. Berarti dari sekarang mulai harus terang-terangan ya. Iya, nggak apa-apa. Harus terang-terangan. Berarti kalau misalkan ada perempuan baik laki-laki ya, kalau mengalami permasalahan dalam hal organ reproduksi, jadi ya langsung menyebutkan. Harus menyebutkan. Berarti ketika kita curhat juga sama teman atau sama dokter ya lah yang paham gitu. Kan masih banyak tuh teh yang kadang saya juga kalau bicara sama orang tua masih masih malu gitu ketika ngobrolin organ reproduksi saya sendiri gitu. Padahal kan yang mengalami sakit kita ya, kadang kan orang juga yang kalau yang sudah tahu ilmunya justru kalau kita barbar, bahasanya kan barbar gitu ya. Apa lebih terang-terangan lah gitu. Itu kan siapa tahu konsultan atau dokter itu bisa memberikan obat atau solusi gitu ya. Berbeda halnya ketika mungkin pakai bahasa simbol gitu ya. Akan bingung tuh si orang yang menanyakannya gitu. Jadi jangan suka buat bingung guys. Dari mulai sekarang bahasa-bahasa seperti burung, serabi, terus apalagi banyak lah. Itu berarti sudah mulai harus dikurangi ya. Kalau sakit di area situ ya sebutin gitu. Oke. Tapi menggunakan bahasa ilmiah yang sopan. Bahasa ilmiah yang sopan. Kayak penis vagina itu sudah sopan karena itu sudah mencakup bahasa ilmiah. Tapi saya rasa kadang saya merasa, bahkan teman-teman saya juga, sahabat-sahabat juga kadang kan merasanya ketika bicara nyebutin nama penis aja atau vagina saja seolah-olah jorok gitu, itu adalah hal negatif gitu. Padahal sebenarnya itu bahasa ilmiah yang digunakan di dunia medis, di dunia akademis gitu. Tuh, berarti bukan saya yang jorok nih kalau saya ngomongin penis vagina. Itu berarti otak teman-teman aja ya yang ngeres gitu. Jadi itu adalah bukan hal negatif ya. Itu adalah bahasa ilmiah. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Ini pertanyaannya begini. Kenapa sih kita perlu dan penting sekali untuk menjaga dan membersihkan organ reproduksi kita teh? Perlu juga nggak sih kita menggunakan sabun kewanitaan? Ini kayaknya dari sahabat Koprin yang bertanya nih. Perempuan ya, iya. Perlu dan penting nggak menjaga dan membersihkan organ reproduksi? Juga penting nggak menggunakan sabun kewanitaan? Tapi kayaknya sebelum ke pertanyaan ini lebih baik kita sebutin aja. Tema muda menyebutin organ reproduksi. Oh gitu, organ perempuan. Gitu. Perempuan baik laki-laki lah. Okay. Berdasarkan pengalaman saya belajar biologi bahwa organ reproduksi yang terdapat di perempuan itu ada vagina, terus ada ovum atau sel telur, ada apalagi punya hormon progesteron, terus punya perempuan punya rahim, punya labia minora dan sebagainya, masih banyak banget. Terus kalau di laki-laki itu punya penis, punya testis, punya skrotum, terus punya kantong kemih ya, iya kan, punya kan? Kayaknya. Ya itu. Dan ketika dilihat perbedaannya itu lebih kompleks perempuan. Oh, lebih kompleks perempuan. Kenapa bisa dikatakan lebih kompleks? Ya karena kan perempuan punya organ reproduksi yang
yang siklusnya itu adalah pertama dia berhubungan seksual, kemudian menstruasi kan, setelah menstruasi dia hamil, setelah hamil melahirkan, setelah melahirkan nifas, setelah nifas menopause, punya siklusnya itu, dan itu berkelanjutan. Sedangkan laki-laki cuma cuma mimpi basah dan hubungan seks, udah kan? Coba mimpi basah sama hubungan seksual kan, ya itu. Coba ketika kita lihat perbandingannya, lebih kompleks mana sih gitu loh. oh iya Lebih banyak mana sih ya sakitnya perempuan atau laki-laki, ya kan? benar Ya kan? Ya enggak? Kalau laki-laki yang saya alami emang itu Coba rata-rata 2 itu. iya. Terus kalau kita bandingkan nih, perempuan menstruasi minimal 1 hari dan umumnya itu 7 hari dan maksimal 15 hari kan. Iya. Dan itu banyak sakitnya atau senengnya? Sakit kan? Dia mengalami PNS lah, terus oligomenor dan sebagainya, itu banyak. Terus belum di habis menstruasi apalagi? Hamil ya? Nah, di hamil ini kan biasa 9 bulan kan, 9 bulan tentu menurut saya banyak sakitnya, ya enggak? Yang sakitnya kan dia ketika 4 bulan gimana, terus nanti 9 bulan dia benar-benar berdiri lama aja capek, duduk lama aja capek gitu. Berarti menjadi perempuan itu Iya, cukup menyakitkan iya, ya. makanya laki-laki itu jangan suka sakit. Berarti iya, perempuan itu banyak sakitnya ya. Iya. Saya baru sadar. Iya. Penting Makanya banget. ya. Oke. Terus Baik. habis itu apalagi sih habis hamil? Habis hamil kan ada nifas. Melahirkan dulu. Ah, melahirkan. Melahirkan ini taruhannya dengan nyawa coba. Ya kan? Tentu Taruhannya. lebih banyak sakitnya. Habis melahirkan, terus habis itu dia nifas itu keluar darah sampai 40-an kan, 40 hari kan. Nah, itu banyak sakitnya. Coba laki-laki bandingkan. Dia hubungan seksual rasanya gimana? Banyak senengnya kan. Terus habis itu mimpi basah. Senang juga kan. Terus hitan cuma hitungan menit aja sakitnya. Udah apalagi coba, gak ada kan? Tapi bentar teh, saya pengen nyangga dulu nih. Ini agak harus diklarifikasi. Tidak semua mimpi basah itu menyenangkan ya, bener nggak sih? Karena kadang mimpi basah juga ketika kita nggak mau mandinya kan, aduh potik, udah cuacanya dingin kok malah kita mimpi basah gitu, itu kan belum tentu seneng gitu kan, walaupun memang pada hasratnya, pada kenyataannya ya memang banyak senengnya, tapi jangan salah loh, saya juga pengen klarifikasi nih kepada perempuan. Tidak semua mimpi basah itu mengasihkan. Kadang ada hal yang memang membuat kita tidak enak, kayak tadi cuaca dingin, bangun tidur harus sholat subuh, mandi dulu. Ya kalau misalkan orangnya sudah biasa mandi ya no problem, tapi bagaimana dengan orang yang apalagi yang fobia air dingin gitu kan, apalagi. Terus cuma ini dihitungnya tidak dalam jangka bulanan, tahunan, ya kan? Oke, mantap. Dari sini saya bisa sedikit menyimpulkan teman-teman ya, bahwa ternyata menjadi perempuan itu cukup sangat menyakitkan. Menjadi perempuan itu bukan hal yang mudah. Banyak sakitnya. Maka kita sebagai laki-laki jangan sering menyakitinya. Karena udah sakit. Belum aja disakitin sama laki-laki udah sakit, apalagi disakitin ya, gitu kan. Jadi harus peka ya enggak? Harus peka nih sahabat-sahabat semua. Jadi kalau dia menstruasi nih kan kadang suka PMS. Iya. Nah, cowok itu harus peka. Harus peka. Maksudnya apa kira-kira yang perlu dibutuhin biar gak sakit? Dari sekarang sahabat-sahabat semua harus mulai peka ya. Gua khusus laki-laki nih. Sahabat-sahabat semua harus peka terhadap perempuan, apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu kayak tadi PMS ya. Karena memang perempuan sih ya pada tabiatnya memang ingin dimengerti gitu. Ingin dimengerti. Ya udah mah sakit ya. Udah mah sakit. Terus laki-lakinya begitu gitu. Kelakuan laki-laki terhadap perempuannya begitu ya, tambah sakit ya. Luar biasa ini perjuangan perempuan. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua perempuan, habis pada ibu kita nih, ibu kandung kita. Oke. Selanjutnya teh. Oh iya, tadi belum dijawab nih. Yang apa? Oh, yang perempuan. Iya, menggunakan sabun. Pentingnya menggunakan sabun kewanitaan. Perlu nggak sih gitu ya? Iya. Menurut saya sih karena
berdasarkan penelitian itu ada menyebutkan bahwa sebaiknya untuk perempuan itu tidak menggunakan sabun-sabun yang dia komposisi atau bahannya itu dari kimia. Kayak lebih baik dia menggunakan bahan-bahan kayak dari dedaunan yang sifatnya alami, Herbal ya? yang herbal itu kayak misal pernah baca juga lebih baik menggunakan kayak daun sirih ya, daun sirih direbus airnya gitu loh. Nah, itu lebih baik menggunakan seperti itu. Soalnya khawatirnya ketika menggunakan sabun kewanitaan malah akan berdampak kayak ada efek sampingnya, bisa dia iritasi dan sebagainya kayak gitu. Oke, itu sahabat ya jawabannya. Sahabat jangan terlalu sering menggunakan sabun kewanitaan, bahkan tidak dianjurkan ya. Kalau saya nggak pakai sih. Oh, nggak pakai? Nggak pakai. Iya. Berarti lebih baik yang herbal ya, yang alami show lah. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Teh. Apa ya ini? Ada yang bertanya seperti ini, masa pubertas laki-laki dan perempuan itu ditandai dengan apa sih Teh? Nah, kemudian dimulai dari usia berapa? Iya, itu pertanyaannya, masa pubertas laki-laki dan perempuan itu ditandai dengan apa dan dimulai dari usia berapa? Membahas ini dulu, pubertas itu apa ya? Pubertas itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, kalau kita lihat menurut data WHO itu usianya itu dari 12 tahun sampai 24 tahun. Itu menurut WHO ya. Nah, adapun untuk ciri-cirinya ya, ciri-ciri dia mengalami pubertas itu ada apa sih? Ada 2 ciri. Yang pertama ada ciri primer, kemudian sekunder. Nah, kalau primer untuk perempuan itu dia menstruasi. Nah, kalau untuk laki-lakinya mimpi basah. Kalau yang sekunder itu kalau untuk laki-laki dia tuh biasanya mulai tumbuh jakun ya, terus iya gitu. Terus apalagi deh suaranya membesar. Terus tumbuh apa lagi kamu setelah pubertas? Tumbuh rambut lah. Ya itu diantaranya. Kemudian untuk perempuannya dia mulai kayak banyak jerawat, laki-laki juga biasanya gitu ya, yeah. Jerawatan, terus kayak payudara mulai membesar, terus mulai tumbuh rambut juga, terus dadanya membesar. Kalau laki-laki dadanya membidang ya gitu, yeah. Itu salah satu ciri-cirinya, dan ketika kita lihat di buku itu masih banyak lagi gitu. Oke, itu sahabat-sahabat ya ciri-cirinya. Yang saya tangkap tadi bagi laki-laki yang sekunder berarti ya, yang tumbuh jakun ya, sekunder. Itu dari fisik kelihatan. Kalau secara primernya tadi? Kalau mimpi basah berarti. Oh, kayak mimpi basah. Itu tanda-tandanya sahabat-sahabat semuanya. Saya ada pertanyaan satu lagi ya. Ini ini pertanyaan yang cukup menarik. Ada pertanyaan seperti ini. Sebetulnya perempuan itu wajib disunat nggak sih? Oh, nah, okay. Terus dan apakah wajib juga untuk dites keperawanan atau tidak? Menurut pemahaman saya setelah membaca buku dari berbagai referensi itu, sebetulnya untuk kita perempuan itu tidak diwajibkan, karena ketika kita melihat secara biologis itu kan yang disunat adalah organ reproduksi berupa klitoris. Klitoris kan fungsinya itu sebagai pusat kenikmatan seksual. Apa namanya? Klitoris. Yang disunat ya, klitoris itu. Terus, emang kalau perempuan, kalau yang dihitannya apa gitu? Klitorisnya. Itu organ reproduksi yang paling vital. Jadi pusat kenikmatan seksual itu adanya di klitoris. Jadi kalau klitoris itu disunat, tentu itu akan mengurangi kenikmatan seksual itu. Itu menurut biologis ya. Klitoris, pusat kenikmatan sebagai seksual. Ya. Nah, terus selain itu juga berdasarkan beberapa pandangan ulama juga menyebutkan bahwa hadis yang berkaitan dengan khitan perempuan atau yang mewajibkan khitan perempuan itu adalah doif atau lemah. Nah, ini dikatakan oleh beberapa ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian juga Said Sabiq, lalu ada Imam Ibnu Al-Munzir, terus ada
Imam Syaukani, ada Syekh Muhammad Saltut, Wahbah Al-Zuhair dan Muhammad Al-Banna. Itu yang menyebutkan bahwa hadis yang mewajibkan khitan perempuan itu adalah dhaif. Jadi tidak ada hadis yang mewajibkan khitan perempuan. Tidak ada hadis yang sahih ya. Ya. Itu ya teman sahabat-sahabat semua ya, bahwa perempuan itu tidak wajib untuk disunat. Karena bagi laki-laki juga kan hukumnya sunnah ya. Tidak wajib. Ini satu lagi teh. Penting nggak sih wajib nggak sih di tes Keperawan ya? keperawanan? Wajib tidak. Harus Wajib atau tidak? Kalau saya malah bahkan bilang haram deh. Oh. Soalnya aku pernah baca juga di buku Daurah Fikih Perempuan, terus dari referensi dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dari Buya Husein, itu kan kayak tes keperawan itu malah mengganggu ini nggak sih, mengganggu si perempuan nggak sih, karena dia kan dites sama orang lain. Bayangin coba organ reproduksi yang ada di tubuh kita itu dilihat oleh orang lain, itu kan merasakan, si perempuan merasakan tidak nyaman. Iya. Dan bahkan dulu sempat pernah ada ketika kita medical check ya di kerjaan itu kadang suka tes keperawanan, tetapi kalau sekarang itu sudah tidak diwajibkan untuk melakukan tes keperawanan. Pemerintah itu sudah tidak mewajibkan. Berarti tidak wajib untuk Tidak dites wajib. keperawanan. Tapi untuk mengetahui perawan atau tidak itu gimana teh? Ini kan Gini. laki-laki juga perlu tahu loh. Oh gitu nih. Sebetulnya gini ya, orang itu banyak yang bilang bahwa dia itu tidak perawan karena sudah melakukan hubungan seksual. Iya. Padahal tidak loh teman-teman. Dia itu kalau ngomongin perawan tentu berkaitan dengan selaput himen ya. Selaput himen itu selaput darah. Selaput darah itu ada di perempuan yang dia kalau kita lihat itu ukurannya sangat transparan banget gitu loh. Jadi ketika dia mengenai benda-benda yang tumpul kayak gitu, dia bisa pecah. Yang melakukan darah yang itu, kalau misalnya kita pertama kali melakukan hubungan seksual, pasti nanti si selaput himen atau selaput darah itu dia akan mengeluarkan darah itu. Nah tentu tidak hanya dari hubungan seksual saja, selaput himen atau selaput darah ini dia bisa pecah ketika yang pertama dia karena sering bersepeda. Terus bisa karena yang kayak silat-silat gitu loh. Ya bela diri ya. Bela diri kayak itu tuh bisa terjadi selaput darah. Jadi teman-teman jangan memaknai bahwa perawan atau tidaknya itu dari hubungan seksual. Banyak hal di luar itu gitu. Ini saya makin tertarik ini. Iya itu. Berarti kita juga bisa mengetahui perempuan perawan atau tidak itu bukan hanya dari apakah perempuan itu sudah pernah berhubungan seksual saja. Dari bersepeda juga bisa menyebabkan selaput seksual. Itu selaput Bela darahnya diri, pecah ya, bela Pancasila, diri. Krakatau gitu-gitu. Atau begitu, waduh. Ini Bahaya kan? pentingnya belajar reproduksi ya begini teman-teman ya, sahabat-sahabat semua. Mungkin sementara pertanyaan yang masuk saya akan bahas segitu dulu. Tapi saya akan kayaknya ini saya cek dulu Instagramnya ya. Iya, boleh. Yang bertanya. Bisa dibacakan operator? Pertanyaannya. Coba pertanyaannya maksudnya boleh dilihat dulu. Dolarnya kurang ada. Moderator baca. Mana ya? Laka halak. Ini terlalu saya bacakan ya pertanyaannya dan saya akan sebutkan dari siapa bertanya. Ini ada yang bertanya atas nama mana tadi. Mau tanya nih sahabat, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja? Sahabat Prayogi. Itu teh mungkin saya bacakan satu-satu dulu ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja dari sahabat Prayogi. Terus dari sahabat mana ini? Satu dulu aja. Oh, satu aja langsung. Oh, silakan dijawab. Jadi caranya itu kalau berdasarkan artikel ya, karena saya bukan ahli, jadi saya membutuhkan beberapa referensi gitu. Jadi kayak kita ketika
mandi itu biasakan kayak menggunakan handuknya itu jangan handuk yang lembab, usahakan yang kering. Terus sesering mungkin kita mengganti celana dalam. Kok jadi ketawa? Kok ketawa sih? Harus mengganti celana dalam. Ini kayaknya sahabat Sesering yang bertanya mungkin, ya. sesering mungkin. Ini yang bertanya sahabat prayogi nih. Kayaknya jarang ganti celana dalam apa Ini kan caranya kan, ini kan cara bicaranya gimana Iya. gitu loh. Tuh sahabat prayogi ya harus dijaga, harus diganti celana dalamnya. Soal itu juga nih, ini nggak hanya untuk laki-laki ya, perempuan oke, juga oke. kayak ketika menstruasi dia harus sesering mungkin mengganti pembalut, karena kalau kita tidak sering maka akan banyak bakteri yang mengendap di pembalut. Karena kan bakteri itu dia sifatnya suka yang lembab-lembab, jadi ketika di bagian vital kita itu lembab maka bakteri akan rentan masuk ke situ dan dia akan menyerang organ kita. Perempuan harus Sesering mungkin mengganti sering mungkin pembalut. ganti pembalut. Tuh, jangan Gitu. jangan nanti apa? mager gitu. Iya, harus sering ganti pembalut. Karena bakteri itu senengnya yang lembab-lembab. lembab-lembab. Waduh. Harus diganti nih ya. Laki-laki harus sesering mungkin ganti celana dalam, perempuan harus ganti pembalutnya. Terus sama rutin ini ya. juga kayak laki-laki hitan dari hitan. Oh, hitan juga ya. Dari hitan juga. Perlu dihitan pokoknya laki-laki. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari sahabat Ubay.albar. Wah, keren nih pertanyaannya. Sabun kewanitaan tuh kayak gimana sih? Buat wanita kan. Iya, kayak gimana? Terus itu bisa nggak sih kalau dipakai sama cowok? Wanita. Kalau Ubay kayak sabun kewanitaan itu kayak silakan kamu cek di toko-toko terdekat kamu atau tanya ke gebetan kamu atau ke pacar kamu sabun kewanitaan itu apa, kayak misalnya sabun sirih kayak gitu banyak sih, masa aku nyebutin merek, jangan deh. Online lah, cari ya. Cari aja nanti ya. Jangan males. Oke, ini juga ada masih nyambung teh sama masalah sabun ini, kok banyak sabun ya yang nanya tuh. Sahabat Fani, sabun laki-laki buat kelaki-lakian ada nggak? Gak tahu aku. Kamu coba. Nggak tahu. Jawab ke moderator deh. Belum tahu sih aku. Sabun buat kelaki-lakian. Nggak tahu. Saya juga. Kamu tuh. Ini yang Mungkin bertanya ada sih, perempuan, ada. teh yang bertanya perempuan. Ada sih kayak ada, cuma aku belum tahu apa sabunnya gitu. Pasti ada. Oh, ada. Tapi biasanya dia digunakan kayak buat itu kan, kayak buat masturbasi gitu biasanya. Ya enggak sih? Nggak tahu. Aduh, ini nanyanya bahaya sabun terus ini. Aduh, astagfirullah. Tapi nggak apa-apa sih ya. Kita Ini kan juga pendidikan seks, lagi penting. pendidikan seks. Walaupun memang seolah-olah ini adalah guyonan, tapi penting banget Penting loh sahabat banget, ya. Tapi yang jelas kalau sabun mandi ada ya teh ya. Buat laki-laki atau buat perempuan. Tapi kebanyakan laki-laki banyak ngorbanin sabun mandinya. Oh gitu. Mitos sih ya. Tapi nggak tahu sih. Terus mana ya pertanyaannya? Klitoris itu bentuknya kayak gimana tuh teh? Bentuknya gimana ya? Kecil sih, kecil. Kau Kayak bisa nanti ini deh bisa searching lihat, ya, searching Google aja sahabat ya. Kalau pengen tahu gambarnya gimana, karena saya di sini tidak menyediakan gambar mengenai klitoris. Terus mana? Ini ada pertanyaan lagi. Ini yang nanya sahabat Ubay mulu nih ya. Aduh. Gak apa-apa. Mana? Coba sebelum saya tutup, sahabat yang lagi nonton, boleh bertanya. Kalau enggak, saya selang dulu aja ya. Ada pertanyaan ini yang penting untuk kita ketahui ya. Fakta atau mitos? Gitu ya. Fakta atau mitos? 1. Mimpi basah itu hanya terjadi pada laki-laki nakal. Bener nggak? Itu Menurut aku fakta mitos. Karena pada hakikatnya setiap laki-laki itu pasti mengalami mimpi basah ya. pasti Dan itu mengalami. tidak hanya untuk orang-orang yang nakal atau orang-orang baik kan. Pasti mengalami semua. Saya juga mengalami nih. Ini tapi kalau perempuan mengalami nggak sih? Mimpi basah? Iya. Enggak. Kenapa enggak? Kan dia menstruasi kayak itunya. Mulai Tapi cicit ada nggak yang menstruasi. mengalami mimpi basah perempuan? Kurang tahu, saya belum pernah nemu juga. Oh belum pernah ngalami ini Iya, tema belum. mudanya.
Kemudian Komentarnya pada kayak gitu. nah teh nih, pacar berhak gak sih untuk melakukan apa saja karena sudah menjadi miliknya? Ini fakta atau mitos? Pacar berhak gak sih untuk melakukan apa saja karena sudah menjadi miliknya? Mitos lah. Mitos lah, karena kamu pacaran terus seolah-olah pacar kamu memerintahkan untuk ini, memerintah kayak kamu harus ini, kamu harus itu, terus kamu harus nurut. Enggak juga lah. Misal pacar minta apa namanya, hal-hal yang begitu ya, kita perempuan jangan mau lah, karena tubuh kita otoritas kita dong, iya enggak sih? Oke. Iyalah. Tubuh kita Kita, adalah otoritas otoritas kita. kita. Jangan hanya karena gara-gara pacaran perempuan mengorbankan organnya untuk Laki-laki enak aja ya. Iyalah. Ih. Putusin dari sekarang tuh yang Yang tuan begitu, aduh ya. cowok Itu nggak namanya, baik, bos. Toxic relationship, Toxic relationship. hubungan tidak baik. Ya namanya juga pacar ya. Belum sah lah. belum Ngapain punya dia? hak. Terus satu lagi teh. Apakah hubungan seksual sekali tidak akan menyebabkan kehamilan? Ini fakta atau mitos? Hubungan seks sekali Tidak menyebabkan kehamilan. tidak menyebabkan kehamilan. Mitos lah, mitos. Oh bisa jadi sekali juga cek gur ya. Iya, mitos. Mitos tuh sahabat. Oke, kayaknya saya cukupkan sekian dulu ya. Kita akan berlanjut di sesi selanjutnya nanti ya. Insya Allah kalau ada, mudah-mudahan kita diberi umur panjang semuanya. Karena ini nggak cukup sekali loh bahas ini bagi saya. Ternyata cukup sangat luas ya Teh ya. Kira-kira tema muda sanggup gak untuk menemani sahabat-sahabat semua mentransfer ilmu ke sahabat-sahabat? Siap, harus siap. Tuh. Karena ini kewajiban saya. Oke, siap. Saya kira pertanyaan yang masuk saya cukup sekian dulu ya. Akhirnya kesimpulannya adalah bahwa penting sekali untuk kita belajar dan meningkatkan pemahaman terhadap kesehatan reproduksi ya. Saya yang mau nanya tuh, udah tapi Karena kesehatan, pemahaman tentang kesehatan reproduksi itu bisa mengurangi terjadinya kasus kesehatan kekerasan seksual itu sahabat-sahabat. ini poin pentingnya. Poin pentingnya. Jadi jangan sungkan atau jangan malu-malu untuk bertanya tentang kesehatan reproduksi ya. Walaupun organ reproduksi sahabat-sahabat sendiri gitu. Coba aja pertanyakan gitu karena penting sekali untuk kita mengetahui, karena itu ada sebuah ilmu bagi saya ya, bagus bagi sahabat-sahabat semua. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak Teh. Mudah-mudahan jika saya banyak kekurangan dalam menjawab. Ini cukup menarik. Ini sahabat-sahabat kalau bicara kesehatan reproduksi seolah hal tabu, tapi menarik juga gitu. Menarik. Walaupun memang masih banyak yang nggak mau curhat tentang problem-problem kesehatan reproduksinya. Tapi ketika sudah ngobrol-ngobrol seperti ini ya, artinya juga akan cair ya. Jadi pesan saya sih buat sahabat-sahabat semua, jangan sungkan, jangan malu-malu ya. Kita sudah harus memulai dari sekarang juga, jangan menganggap itu adalah hal tabu karena penting sekali. Mungkin segitu saja. Saya ucapkan sekali banyak terima kasih kepada tema muda ya. Mohon maaf apabila saya sebagai moderatornya, sebagai hostnya banyak kata-kata yang tidak pantas untuk saya keluarkan atau ya banyak kekurangannya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami dicukupan sekian ya. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.